Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 22 Agustus tahun 2025. Kemarin market, ya ternyata turun lagi gitu. Memang dua arah seperti prediksi saya, cuma berakhirnya nggak sampai nutup. Ya, sampai jam 9-an itu saya masih berpikir market akan balik ke harga open, tapi ternyata gagal. Jadi dia close di bawah open sebelumnya, di bawah open dia juga. Nah, hari ini market open di bawah open sebelumnya. Jadi target dia hari ini adalah turun ke 24 ini. Kalau sampai ini masih saya ragukan. Tapi kalau ternyata bisa sampai sini nih, ke open yang di sini atau close yang di sini gitu ya, itu kemungkinan masih lanjut turun dan tanda-tanda itu memang masih ada untuk turun. Jadi ini gagal untuk benar-benar membalikkan pergerakan ya. Sepertinya begitu. Tanda-tandanya apa? Ini secara stokastik dia masih menghadap ke bawah dan masih di zona netral. Jadi masih mungkin dia turun lagi. Dan kita tarik ini ya. Tren masih turun dan kemudian dipertajam. Nah, yang bagian dipertajam ini coba kita gandakan. Kemudian kita geser bawah. Nah, ada tanda-tanda ini akan menjadi channel line untuk turun. Tajam lagi ya. Jadi ada peluang hari ini turun. Walaupun tidak menutup kemungkinan dia berbalik naik. Tapi sepertinya bear memang belum mau kalah gitu. Kalender ekonomi hari ini perlu diperhatikan, tidak ada rilis data. Yang jelas jam 7 pagi tadi, tapi saya belum dapat bocorannya nih isinya nih. Ada Jackson Hole Symposium, lanjutan yang sebelumnya. Dan ini berlanjut terus sampai besok. Kemudian jam 21, nah ini bagian dari itu ya, Jackson Hole Symposium ya. Ketua The Fed, Eyang Powell akan pidato. Nah, di sini mungkin market akan bergejolak gitu. Entah naik, entah turun, tergantung beliaunya itu mau ngomong apa. Jika itu menimbulkan spekulasi penurunan suku bunga, maka emas bisa naik. Sebaliknya, jika berspekulasi bahwa suku bunga nggak diturunkan, kemudian ada berita-berita buruk lain untuk emas gitu maksudnya, kemungkinan harga akan lanjut turun. Nah, kalau jangka panjang nih kita nggak ngelihat 4 jam benar-benar yang antar hari, itu support berikutnya itu di 16. Setelah 16 baru ya anggap aja 300 ya. Karena dia psikologi level, kemudian ke sini. Ini angka pentingnya di sini. Di 75, 275. Dan kalau bisa tembus 268, oke lah. Berarti bearishnya masih akan terus berlanjut. High, low, lower high, kemudian nyari lower low. Kemungkinannya seperti itu. Peluang satu. Ini untuk jangka panjang ya. Sedangkan resisten jangka panjangnya itu ada di sini di 70-an ya. 70 sampai 75. Kemudian di 400 dan kemudian 431. Itu yang antar hari. Nah, untuk intraday kita geser ke 4 jam, siapa tahu muncul. Biasanya kan kita memang ke 4 jam ya. Nah, untuk 400 kita sesuaikan dulu tadi. Nah, untuk 400 support berikutnya di sini di 25. Kemudian baru ini bahkan ada di sini 15 sampai 311 ya. Di sini aja lah. Support jangka pendek intraday dia bisa ke 15 baru ke 300. Nah, untuk resistennya dia bisa naik sampai ke 50. Kemudian resisten berikutnya 57, dekat banget ya. Kemudian setelah itu dia bisa naik ke 70.
Nah, itu kalau intraday-nya dari struktur yang ada di sini. Sekali lagi ada peluang hari ini market akan lanjut ditekani 4 jam juga menghadap ke bawah kalau kita perkecil nih. Jadi kalau trading intraday kan maksimal nih yang dilihat 4 jam, tapi untuk bener-bener entry market gitu itu 1 jam ke bawah. Nah, kita lihat di 1 jam kondisinya seperti ini, mulai oversold, bisa aja dia mantul naik. Kemudian kalau kita perkecil lagi nih, separuhnya lagi, kok separuh, seperempatnya lagi, berarti 15 menit. Ya berarti nggak sih Anda kalau saya bikinnya tuh seperempat satu hari, kemudian seperempatnya satu hari, 6 jam sebenarnya. Cuma kalau dari open marketnya itu 4 jam. Kemudian seperempatnya lagi 1 jam, kemudian seperempatnya lagi ya 15 menit gitu. Nah, kita lihat di sini sudah oversold, kemungkinan dia naik dulu ke kisarannya, tapi sini maksimal 40 dan ada peluang dia lanjut turun dulu. Ada peluang dia lanjut turun dulu. Tapi ini jangka pendek banget ya. Untuk sehari saya sudah sampaikan tadi di 4 jam kondisinya seperti itu. Nah, secara fundamental ini sedang terjadi ketidakpastian, jadi hati-hati karena berita-berita yang ada itu bisa dipelintir-pelintir, bukan dipelintir fitnah atau apa, enggak, maksudnya interpretasinya, cara pandang pelaku pasar terhadap berita-berita itu bisa diubah-ubah gitu, dikacaukan gitu. Maksudnya gini, kalau dulu inflasi turun, emas turun, inflasi naik, emas naik. Nah, sekarang kalau inflasinya turun, emas bisa naik malah. Kenapa? Karena kemungkinan suku bunga akan diturunkan. Nah, hal-hal kayak gitu. Ingat ya, fundamental dan emas itu indirect, nggak direct, nggak langsung berimpact, tapi ada sela-selanya. Ya kayak tadi itu, inflasi nggak langsung ke nilai emas, tapi ada selanya. Apa? The Fed. Tidak semua kabar buruk itu menjadi kabar baik bagi emas, dan tidak semua kabar baik itu menjadi kabar buruk bagi emas. Tergantung penilaian pelaku pasar. Jadi tetap harus hati-hati ya, dan diingat bentuk-bentuk candlenya. Kayak ini nih, sebenarnya ini candle naik, turun, kemudian terjadi posisi seperti ini, candle besar diikuti candle kecil. Apalagi ini juga long leg gitu ya, kaki-kakinya panjang. Dan kalau dilihat di bawah pas ya, sebelumnya ini ada apa namanya, kondisi over ini 15 menit. Maka Anda bisa buy di sini. Karena pembalikan 34 sekarang 35. Tunggu ya, bisa nggak? Kalau 34 tambah 3, nah 37, bisa nggak sampai sini? Kebetulan ini juga sepertinya support kalau dari bentuk-bentuknya, support manual. Iya kan? Nah, kira-kira seperti itu cara tradingnya ya. Trading baik dalam ini, dalam melihat kondisi langsung. Apa sih istilahnya, lupa. Nah, ini mulai naik ya kan? Nah, kalau Anda tradingnya intraday harian, pengennya profit cepat, tapi berarti Anda nggak bisa ambil target banyak-banyak, mungkin 3 sampai 5 dolar gitu. Kali 100 kan lumayan ya. Mungkin beruntung bisa 8, 3 dolar kali 100, 300 dolar sehari. Itu masih lebih tinggi daripada UMK. Bukan Semarang tapi ya, UMK beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Iya, jangan bilang yang gajinya dihitung-hitung 3 juta sehari ya, jangan. Itu biar mereka, itu ya mau nggak mau udah diwakili mereka, kita nggak bisa langsung. Ups, nggak mau tak lanjutin nanti jadi politik. Saya cuma mau ingatkan bahwa nih semua analisa nih apapun tuh nggak ada yang 100% benar gitu, karena ini tuh sifatnya probability. Harus sadarin itu. Nggak ada setup transaksi yang 100% benar. Nah, bisa dipahami ya. Artinya tetap kita buat setup mau transaksi buy dan sell di mana. Begitu ngeliat kode-kode di sini, misalnya ini saya bilang 25 adalah support ya.
Kemudian ini ada 27 lewat sampai 25 nempel support, dan ini ada di area oversold. Oke, entry di sini. Kemudian stopnya berarti di sini, support berikutnya 20. Kalau terlalu pendek mungkin 5, berarti cari support di bawahnya lagi. 18 itu sebagai SL. Nah, kemudian targetnya seharusnya di sini, targetnya 40, karena kan di sini kelihatan nggak kuat ya. Nah, sebaiknya diturunkan sedikit 40. Kalau dibablasin kan, oh iya memang, tapi kan resiko ya. Kira-kira seperti itu buat setup Anda. Kondisi apa Anda akan entry, kondisi apa Anda akan exit. Dan siapkan juga ya risknya, money managementnya, karena nih sebagus-bagusnya setup itu probabilitas. Ada kemungkinan dapat, ada kemungkinan tidak dapat. Jadi tetap ya, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures Power